Ya, halo dan selamat datang di Aftersound Review. Kembali sama gue untuk eksklusif question and answer part 8. Sebelumnya, sorry dulu karena semestinya gue post biasanya kan weekend. Ini karena gue lagi badannya kondisinya agak drop beberapa hari ini, jadi gue banyak istirahat, jadi baru bisa di-update sekarang. Jadi seperti biasa, thank you untuk kalian yang sudah bertanya via Saweria, dan untuk kalian yang mau pertanyaannya dijawab dengan lengkap dan dibikin video seperti ini, bisa langsung aja klik di link untuk Saweria di description di bawah. Langsung aja untuk pertanyaan pertama dari Roni Sulfa Ali. Rekomendasi ayam range 1-2 juta yang karakter suaranya kira-kira sarah dengan Blonde BL03. Saya punya Moondrop Aria SE, di kuping saya vokalnya kurang maju. Jujur aja untuk ayam harga 1-2 jutaan untuk upgrade dari Blonde BL03 itu agak susah karena gini loh, Blonde BL03 itu kan punya terkenal suara yang cukup empuk, lembut, agak tebel vokalnya tapi maju. Well, kebanyakan ayam 1-2 juta yang vokalnya bening dan maju itu agak lebih tipis arahnya. Gue sebutlah beberapa contoh aja, kayak Dunu Titan S, lalu bisa juga Moondrop Starfield 2, atau bahkan SimGod EM6L. Itu vokalnya agak ngarah lebih tipis dibandingkan dibandingkan Blonde BL3. Jadi di harga segitu gue nggak tahu apa, tapi mungkin kalau lo mau upgrade lagi budgetnya sampai 3 juta, nah itu gampang, bisa ke VO Audio Elixir. Tapi overall karena di sini lu bilang rada oke lah sama kayak Moondrop Aria SE, jadi bisa dicoba mungkin semacam Moondrop Starfield 2 atau Dunu Titan S atau SimGod EM6L. Selanjutnya dari username O-nya, Bang buat denger lagu Warukure wa Uragiranai, bagusan CCA HM20 atau TI Zero Red, atau ada yang lebih baik lagi budget under 1 juta. Sebentar, gue akan coba dulu. Gue nggak tahu nih Warikure wa Uragirana itu lagunya kayak apa. Lagunya ini somehow ngingetin gue kayak lagu-lagu action anime atau action tokusatsu jadul ya. Tapi tipenya tuh yang asik dan intens di vokal ceweknya tuh harus asik, harus maju, dan juga tetap perlu bass buat dapetin emosinya di sini. Kalau gue pribadi, gue nggak bakal pilih CCA HM20 atau TI Zero Red. CCA HM20 buat gue lebih spesial di area bassnya, tapi vokalnya not really. Sedangkan Truth Ear Zero Red a bit boring kalau buat gue. Kalau pilihan gue tetap ke EW200 atau EPZQ5. Dan gue tadi udah cek di Tokopedia, udah beberapa orang jual EPZQ5. Number one choice gue adalah EPZQ5 untuk lagu seperti ini. Karena dia punya vokal yang maju, asik, berasa intens juga, dan juga bassnya bisa dalam banget. So, EPZQ5 kalau pilihan utama gue. Kemudian dari Anonim, halo Mike, frekuensi berapa yang nusuk di Heart Mirror OG? CRA aman, HM0 nggak kuat, terlalu tajam. Penasaran sama S12 Pro, Daily Driver, Oxygen. Oke, jadi CRA nggak apa-apa. Edison Heart Mirror OG kepedesan, sekarang pakai tajam oksigen, tapi penasaran S12 Pro gitu ya. Gue akan coba analisis dulu why. Nah, setelah gue lihat ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah dari gini loh, kalau kita dengerin suatu lagu, suatu ayam gitu ya, kita mendengarkan bukan cuma satu frekuensi, tapi seluruh frekuensi. Makanya biasanya ada ayam-ayam yang punya counterbalancing. Contoh ayam punya bass gede, kayak Castor lah, KZ Castor, bassnya gede tapi dia counterbalancing, dia fokusnya kan bassnya counterbalancing dengan vokal yang maju biar ininya nggak berasa mendem-mendem amat, biar clarity-nya masih tetap terjaga. Ada juga ayam macam EPZQ5 yang sebenarnya upper mid to treble-nya buat gue justru yang jadi fokusnya, dia clean tapi agak tipis, dia counterbalancing dengan bass yang lumayan gede, lumayan dalam. Jadi ada counterbalancing di sini. Nah, Edison Heart Mirror original upper mid to treble-nya itu maju semua, jelas kelihatan, tapi dia secara bass dia nggak terlalu maju. Nah, jadi overall kalau nggak terjadi counterbalancing gini, kalau misalnya lu udah dengar semacam Tanjim Oxygen ataupun CCA yang punya bass maju juga, biasanya lu kayak pengen gedein lagi volume untuk naikin bassnya biar at least lu bisa kerasa bassnya dari Edison Heart Mirror OG. Tapi yang terjadi adalah upper mid treble-nya kebawa maju juga. Jadinya terlalu intens, kepedesan. Itulah kenapa biasanya dibutuhkan counterbalancing frekuensi atau seesaw effect. Nah di sini kalau misalnya itu benar ya sudah, berarti kemungkinan besar S12 Pro tetap cocok. Kenapa? Karena bassnya masih bisa nampol di S12 Pro untuk counterbalancing upper mid to treble-nya yang lumayan agresif. Tapi kalau misalnya lu justru ternyata sensitif dengan frekuensi 6 kHz,
Gila loh, orang itu juga punya sensitivitas tersendiri sendiri. Ada yang 3 kHz-nya ke maju atau capek, tapi 6 kHz-nya nggak apa-apa. Ada yang 6 kHz-nya maju atau lower treble-nya nggak maju nggak apa-apa. Ada yang kepedesan di sekitar 8 kHz atau mid treble area. Jadi sensitivitas orang beda-beda. Nah, kalau lu benar itu by frequency response only ya 6 kHz yang maju. Cuman kalau gue pribadi kayaknya kemungkinan pertama karena counterbalancing frekuensi atas frekuensi bawah. Tapi Indian cuma lu yang bisa tahu. Coba cek perkataan gue ini bener nggak? Kemungkinan counterbalancingnya itu yang bikin terlalu intens karena nggak dibarengin dengan bassnya tadi. Kemudian dari Cruci, saran dong upgrade dari SR5 apa ambil Let's Sure atau Mangear T2 atau mundur Blessing 3. Prefer vokalan source saya pakai Vio Q1. Kalau kita ngambil perkataan upgrade dalam pengertian tonal serupa tapi teknikal lebih baik, ya Mangear T2 itu nggak ada lawan. Tapi kalau misal lu bilang mau fokus vokalan, sebenarnya vokal paling maju sekaligus lebih agak tipis ya. Di sini Moondrop Blessing 3 itu vokalnya paling maju dan gue pribadi ngerasa paling bening. Tapi arah suaranya beda sama SR5 yang lebih nyantai, lebih tebel. Jadi ya ini tergantung baik lagi ke lu kebutuhannya kayak apa. Tapi kalau gue pribadi, kalau vokalan sebenarnya gue lebih suka Blessing 3. Tapi kalau upgrade SR5 yang cocok Mangear T2. Lalu dari Didi Mario, Bang cobain lagunya Lilas Ikutas, Sweet Memories pakai ayam andalan lu untuk vokalan dan saran ayam under 1 juta untuk lagu itu. Oke, ini tipe lagu yang bisa dibilang nyantai, bener-bener nonjolin vokal Lilas Ikuta banget ya. Sweetnya dapet, vokalnya breathy-nya dapet, juga tekstur nadanya bagus. By the way, tadi setup gue ya, ini cocok lah buat vokalan versi gue. Gue tuh bukan orang yang suka vokalan banget, tapi gue udah cukup dengan vokalan pakai ini Kane RU7 dan juga 64 Audio U4S. Di sini gue rasa yang lu butuhin adalah vokal yang jelas maju dengan tekstur bagus. Di sini bass lu nggak perlu gede-gede amat, nggak perlu sub bass gimana-gimana, tapi ini bassnya soalnya tipe bass betot ya. Dan ada di latar belakangnya lagunya cuma string doang, nggak terlalu rame-rame gimana. Jadi fokus ke vokal sama sedikit bass mungkin. Pilihan gue AG Sound Heart Mirror Zero. Habai, halo bang, rekomendasi ayam untuk dengerin lagu-lagu macam A7X atau Bruno Mars Chunky. Harapannya bisa ngerasain bass yang energik, budget maksimum 2,5 juta. Untuk lagu Bruno Mars yang Chunky itu jelas dia punya bass yang cukup maju dengan tekstur yang asik. Buat gue di harga sekitar 2,5 jutaan. By the way, jujur aja, Avenged Sevenfold itu rekamannya bassnya nggak terlalu gimana-gimana. Bahkan bisa agak melempem kalau misalnya dibandingkan dengan Bruno Mars Chunky tadi. Jadi ini rekaman juga ngaruh sih. Kalau pilihan gue pribadi itu sebenarnya S12 Pro. Kenapa? Karena gue tetap ngerasain bass dengan teknikal yang asik, slamnya bagus, tapi juga dapetin apa ya? Kalau Bruno Mars itu kan banyak efek synthesizer gitu loh, banyak efek yang butuh treble. Gue lebih suka pakai S12 Pro di sini. Tapi sebenarnya kalau lu mau ngerasain sensasi bass slam yang lebih bagus, ya SR5. Soundrhyme SR5 itu yang paling oke. Cuman kalau lu tanya pilihan pribadi gue aja, gue lebih suka sebenarnya pakai S12 Pro karena gue tetap butuh treble yang energik di lagu ini. Di lagu ini kalau pakai SR5 buat gue kayaknya bisa terlalu kalem soalnya upper mid treble-nya. Aputra 97, apakah FLAC memberikan perbedaan besar dibandingkan Spotify? Info, Let's Sure S12 plus Super XY, apakah DAC ini juga bisa decode file FLAC? Well, kalau misalnya source lu adalah dari file Spotify, bisa dibilang mungkin kemungkinan besar yes. Gua nggak tahu kenapa, tapi Spotify itu secara suara nggak tahu ditambahin apa, tapi lebih butek bahkan dibandingkan MP3 dimasukin ke player biasa. Spotify lebih butek. Tapi gue sendiri pakai Spotify by the way, gara-gara library lengkap. Cuman lebih butek, jadi kemungkinan besar yes kalau misalnya lu pakai cobain FLAC lalu pakai player lu yang bagus dibandingin sama Spotify aja. Dan kalau misalnya ditanya apakah Super X5 sudah bisa decode file FLAC, yes, by secara specification aja dia support up to sample rate dan bit depth-nya 24 bit 96 kHz. Jadi jawabannya yes. Tapi perlu sedikit info juga bahwa file FLAC tidak menjamin selalu lebih baik dibanding MP3. Karena apa? Balik lagi ke recording dan mastering lagu di awalnya. Kalau dari awal busuk ya bisa semuanya busuk gitu. MP3 mau FLAC mau DSD busuk ya busuk semua karena rekamannya emang jelek. Tapi kalau rekamannya bener-bener bagus, kemungkinan besar jawaban gua jelas berasa. Dari anak baik 41, halo bro, sekarang lagi pakai Hola nih dengan auto EQ ke Hexa.
Hola di auto EQ ke Hexa ya. Kalau ganti ke Hexa sendiri tonalitinya berubah banget ya dari yang single DD. Bisa dibilang yes, karena gue pribadi mungkin kalian udah dengar beberapa kali gue ngomong ya, bahwa gue adalah orang yang kurang suka dengan Hexa karena timbre-nya sangat BA, sangat balancer mature banget. Jadi gue nggak ngomong secara tonalitinya ya. Tapi kalau warna nadanya Hexa itu cenderung ringan, terutama upper mid to treble. Kayak gue dengerin musik classical, violin ataupun piano, itu dentingan piano dan gigitan violinnya itu berasa kurang bobot. Jadi jawaban gue yes, lu pakai Hola di di EQ ke Hexa itu kan tetap kebawa timbre DD-nya Hola. Tapi kalau lu pakai Hexa langsung bisa berbeda, jawabannya yes. Tonality tidak terlalu berubah, tapi timbre dan overall sensasinya bakal jelas berbeda. Kemudian dari Dani45, Bang saran ayam buat denger lagu-lagu pop punk kayak Maiko Hitoshizuku yang paling asik buat double pedalan budget under 600. Gue coba bentar. Kalau untuk lagu ini tetap vokalan ala cewek Jepang ya, jadi agak tipis gitu. Pilihan utama gue untuk budget under 600-an adalah Ejisan Heart Mirror Zero. Jangan pilih yang OG. Di sini gue butuh yang Zero karena bassnya tetap butuh agak maju dan vokalnya juga tetap maju. Jadi yes, Ejisan Heart Mirror Zero adalah pilihan gue. Bang, konfigurasi Switch KZ DeFi yang cocok buat lagu Unmei Kyodotai Neriame apa bang? Oke, sebelumnya gue mau bilang dulu, ini sebenarnya berhubung lu udah punya ayamnya ya, itu daripada nanya gue, lu cobain sendiri. Yang jelas rekomendasi gue gini, nyalain yang nomor 4 karena itu yang bikin somehow clarity paling bagus di nyalain nomor 4. Nah, untuk level bassnya tinggal nyobain aja saat level 1, kalau kurang level 2, kalau paling kurang lagi level 3 gitu aja. Jelas 4 tetap nyala, tinggal lu nyobain level bass 1, 2 atau 3-nya. Karena ya Switch DeFi cuma ngaruh 4 somehow untuk clarity upper mid to treble-nya dan 1 2 3 buat ngatur bassnya. Lebih baik lu cobain sendiri dibandingkan lu tanya gue sebenarnya. Lalu dari Kun, Bang saya punya PR2 dengan setup Hibi R2 sama Colorfly CDA M1. Gimana ya Bang biar bisa ngurangin treble-nya yang tinggi sama si balance-nya masih pedas banget. Gue udah ngomong sebenarnya di review bahwa upper treble-nya KZ PR2 itu tinggi ya. Lo mau nggak kasih source kayak apapun, tetap aja itu jadi salah satu ciri khasnya. Kalau misal lo kepedesan sama itu, ya lo ngubah kayak apa juga nggak bakal berubah, bahkan sampai desktop di AC amp, karena ya itu frekuensi responsnya memang begitu. Kalau lo mau ngubah frekuensi responsnya, ya sebenarnya equalizer lah, turunin tuh upper treble yang berlebihan secara frekuensi responsnya itu sendiri. Karena gini loh, power di sini tidak ada yang memberikan lebih warm, itu nggak ada. Yang ada tuh nambah dynamics dari yang sebelumnya gebukannya mungkin cuma deg jadi deg gitu. Tapi tidak ada yang dengan tambah power jadi lebih smooth. Itu enggak yang kerasa. Kadang-kadang ada kerasa kayak gitu karena sebelumnya tadi yang gue bilang di awal ada counter balancing. Sebelumnya bassnya nggak berasa, jadi lu majuin biar bassnya berasa, upper mid treble-nya ke bawah maju. Tapi kemudian lu dapetin bassnya karena dynamics-nya lebih berasa, upper mid treble-nya jadi kayak ngerasa nggak sepedes sebelumnya. Nah, tapi itu tidak mengubah frekuensi response upper mid to treble-nya sebenarnya. Kalau masih kepedesan, ya EQ lah. Lalu dari Remuko, Bang, QA Gimlet itu arah suaranya sebutannya apa? Dan saran ayam yang tonalnya mirip di harga 500 sampai 3 juta. Gue cek bentar ya. Kalau gue pribadi masih mengklasifikasikan QA Gimlet itu sebagai V-shape karena sebenarnya memang kelihatan elevasinya ada di area mid bass ke bawah dan juga di upper mid range ya yang lebih maju dibandingkan neutral target. Tapi dia nggak bisa disebut Harman juga. Dari Harman sebenarnya upper mid range-nya agak mirip elevasinya, tapi treble-nya jelas berbeda dan Harman itu punya less mid bass, jadi lebih tipis mungkin. Nah, kalau misalnya ini agak susah ya, karena gue nggak tahu ayam yang tonalnya persis kayak gini di harga 3 jutaan. Cuman kalau lu mau cari upper mid to treble yang serupa, bisa ke Aune Jasper. Tapi Aune Jasper punya less bass, dimana sekali lagi yang gue bilang di sini ada counter balancing. Kemungkinan besar suaranya bisa berasa lebih tipis karena bassnya yang lebih turun. Nah, kalau lu punya budget 3 jutaan, mungkin yang bisa gue sarankan bisa coba ke misalnya lu pengen yang vokalan gitu. Gue nggak tahu sih di sini lu cari apa, tapi beberapa yang QA Gimlet itu sukanya cari vokalan cewek ya. Jadi mungkin bisa cobain Theodelic Series. Gue tahu frekuensi responsnya agak berbeda, tapi di sini at least lebih rata secara bass dan treble-nya overall lebih balance dan lebih natural lagi secara timbre-nya juga.
dan less aggressive. Jadi mungkin ya gue nggak yakin sih apa yang lo cari dari ini kayak Gimlet upgrade-nya apa. Secara frequency response yes itu Aune Jasper, cuman Aune Jasper less base, takutnya malah jadi pedes. Tapi kalau mau coba yang lain, berhubung lu kemungkinan sukanya single DD, ya bisa dicoba mungkin Theory Elixir atau Tanjip Oxygen. Kemudian dari Seon, Bang, DHC Moon Drop Down Pro cocokkah buat Moon Drop Kato atau ada saran lain DHC under 1 juta? Kalau buat gue untuk Kato ya, salah satu yang cocok ya mungkin Moon Drop Down Pro. Kenapa? Kato itu punya overall suara yang cukup smooth lah, gue bisa bilang Harmon is smooth. Kalau mau ngerasa detail dan staging yang cukup oke, pakai Moon Drop Down Pro cocok kok. Dari Alim Santoso, pertanyaannya, apakah setelah beli i600 sudah tidak akan sentuh S12 Pro lagi? Dan apakah tanggapan bahwa kata Crinacle hampir semua ayam sebetulnya tidak butuh power? Oke, gua akan jawab satu-satu dulu. Yang jawaban pertama, apakah setelah beli i600 sudah tidak akan sentuh S12 Pro lagi? Jawaban gue, sebenarnya S12 Pro gue udah dihibahin ya. Gue sekarang punya S12. Itu, yes. Karena arah suaranya serupa dan buat gue pribadi untuk menikmati hari gue itu sebenarnya cuma butuh 2-3 IM dimana suaranya harus berbeda. Jadi ya gue cuman biasanya i600 sama ini U4S yang gue pakai untuk menikmati sendiri ya. Sama sekarang EPZ 530. Nah, tapi kalau yang pertanyaan kedua, apakah gue setuju dengan kata-kata Crinacle sebenarnya kebanyakan ayam tidak butuh power? Gue ada setuju dan tidak setujunya. Karena gini loh, kalau misalnya dibilang setuju, kenapa? Karena gini, power, kalau misal kita ngomong butuh power gede banget, itu lebih ke headphone. Kalau ke ayam enggak, karena kita tahu kalau misalnya amplifier yang kadang-kadang powernya bisa gede banget, bisa juga dia jadi noise. Makanya kalau misal di ayam, itu kebanyakan sangat nggak boleh double amping karena yang terjadi noise-nya besar, jadi nggak bersih suaranya. Nah, sebenarnya dibutuhkan di IEM itu emang bukan power, toh spesifikasinya juga nggak butuh power amat. Itu adalah black background atau background noise, atau kalau gue suka lihat juga SNL, signal to noise ratio-nya juga. Itu yang bisa bikin, karena IEM itu kan kita kayak di closed environment, kita sekelilingnya kayak ditutup. Lalu dari situ, kalau misalnya gelap sekelilingnya, background-nya bagus, nggak ada noise, jadinya lu dapetin kayak extra micro nuances, micro detail yang lebih berasa kalau di black background yang bagus. Jadi yes, gue in a way bisa setuju sama Crinacle soal itu. Contohnya kayak i600 gue atau U4S gue, ini gue nggak butuh source yang powerful, sama sekali nggak butuh. Tapi gue butuh source yang bersih, itu yang utama. Tapi gue juga ada nggak setujunya, karena beberapa IM kayak sebenarnya planer IM atau KZP-R2 itu by specification aja lu lihat sendiri, jelas dia butuh power karena rada nggak ngotak gitu. Dan yes, planer itu butuh somehow current yang lebih besar juga untuk somehow menggerakkan dynamics-nya lebih baik, biar dynamic suaranya lebih baik lagi. Kebanyakan dongle-dongle murah atau HP low end itu nggak bisa membawakan dynamics yang cukup untuk planer itu. Jadi yes, kadang-kadang butuh DAC yang powerful. Jadi apa ya, kayak ngomong kasus khusus untuk planer dan beberapa kasus lain. Tapi kalau IM yang gua pribadi suka, itu kebanyakan nggak terlalu butuh power. Lalu dari Halma Heran Bad Boys, halo Komik, request IM harga under 2 juta yang all-rounder atau bisa semua genre masuk. Well, kalau gue ngomong all-rounderness di sini sebenarnya, asal lu nggak terlalu treble sensitive ya, gue bakal tetap pilihin S12 Pro. Itu dapat bass, vokal very clear, treble juga energik, dapetin resolusi sangat-sangat bagus. Tapi kalau misalnya lu rada pengen yang lebih, apa ya, mungkin slamming bass dengan upper mid to treble yang lebih nyantai, bisa dipilih Soundram SR5. Gue pribadi kurang suka terlalu nyantai upper mid treble-nya. Atau bisa juga pilih kayak nggak usah sampai harga under 2 juta itu, bisa kayak SIM God EM6L. Itu bass dapat, vokal dapat, treble dapat, nyantai, tapi resolusi di bawah S12 Pro. Lalu dari Movin, Bang, saran IM untuk lagu Lorna Shore Dancing Like Flames. Budget under 20 juta dan DAC dongle apa yang cocok seperti Crystal M15 atau Sunland? Gua akan coba dulu ya. Untuk lagu Lorna Shore ini kan lu butuh yang suatu IM yang lumayan fierce di vokal, bisa dapat kikitannya karena tipe lagu metal rock gitu, dan juga butuh speed bass yang bagus tapi resolusi yang bagus. Kalau gua di harga under 20 juta sebenarnya gua pilih Sennheiser i600 ini.
lebih daripada U4S, Monarch Mark III ataupun Monarch Mark II, karena IM sisanya selain ini punya bass yang lebih megah tapi sama lebih lambat, sementara lu butuh gigitan yang bagus. Jadi pilihan gue adalah Sennheiser i600, mungkin dengan catatan jangan pakai eartips bawaannya, karena eartips bawaannya ada foam yang sama bikin bass lebih gede tapi bassnya lebih lambat. Jadi gue sendiri pribadi pakai Spinfit CP100 ataupun Final Type E, lebih bisa dapetin speed dan juga bite-nya ya. Oh ya, dan untuk Movin, kalau misalnya lu punya budget tidak terbatas untuk dongle, bisa dibilang LPW4 itu adalah dongle terbaik sekarang. Tapi kalau misalnya di bawah itu, yes, mungkin pilihan gue untuk lagu-lagu seperti Lorna Shore tadi adalah Qcell M15, karena dia punya overall transparansi suara yang cukup bagus, ditambah dengan dynamics yang bagus, dipakai i600 itu mantep banget. Lalu ke Aldo, bang, kalau saya upgrade ayam dari Tangsu Setianu Heyday ke Leisure 07M, apakah lebih bagus, dan untuk genre rock, pop, EDM apakah cocok? Oke, langsung aja gue jawab. Jawabannya adalah cukup bisa dibilang buat gue yes, karena Zetian Wuhede itu kan tipe suara yang overall balance, lumayan smooth, tapi buat gue cukup all-rounder. Dan buat gue di beberapa lagu mungkin agak too smooth ya. Kalau E07M dari Leisure ini overall balance semuanya, dan dikasih pop oke, dikasih EDM oke, dikasih rock. Buat gue sih itu very all-rounder, cuman dia bukan tipe yang specific genre. Jadi misalnya buat EDM, buat gue udah cukup asik, tapi dia bukan yang paling asik. Kalau lu mau yang paling asik ya bisa kayak ke Fat Wreck gitu. Lalu untuk rock apa asik? Buat gue cukup asik dia. Untuk pop juga asik, cuman dia bukan specific genre. Dia tipe yang general, kebanyakan lagu enak gitu. Saran upgrade ayam 1 jutaan dari One Ear. Udah coba audisi kepencet Hexa atau ada saran lain? Hoyomix Samudrartha. Langsung aja gue jawab, tapi gue nggak perlu nyoba ini karena lu udah cobain Hexa ya. Gue rasa di budget sekitar segitu lu mesti cobain juga SIMGOT EM6L, karena buat gue itu adalah Hexa yang dibenerin lagi secara overall note weight-nya lebih berbobot, suaranya dengan bass lebih nampol, dan overall timbre lebih baik. Jadi kalau udah coba Hexa, please cobain juga SIMGOT EM6L karena itu rekomendasi gue. Lalu dari Zero, saran ayam kisaran 1 juta yang fun dan vokal ceweknya lepas, contoh lagu yang saya suka, Killer Neuron sama Gyaku Sakanya Aitsuki Nakuru. Ayam kisaran 1 jutaan ya, bentar gue coba dulu. Ini kan tipe suara lagu yang vokal ceweknya tuh agak, gak tau, gue ngerasa kayak ini lagunya apa, Inori, apa, Supercell ya. Itu agak membisik-bisik gitu, tipe suaranya agak tipis-tipis, tapi dia ada semacam background song elektronik yang lumayan butuh rumbling. Jadi gue butuh sub bass dan juga gue butuh vokal yang maju untuk cewek. Kalau pilihan gue adalah SIMGOT EM6L di harga 1,6 jutaan ya, karena lu bilang 1 jutaan sih. Tapi kalau nggak nyampe segitu budgetnya, pilihan gue sebenarnya EPZ-Q5. Kenapa bukan Unit S ataupun Aria? Karena gue butuh sub bass. Di sini lagunya tuh cukup rumbling, dedum begitu loh, efek suaranya itu. Jadi gue juga butuh sub bass. Pilihan gue adalah EPZ Q5. Kalau di under 1 juta, kalau 1 juta to 2 jutaan, pilihan gue adalah tadi ya 1,6 ya tepatnya, itu SIMGOT EM6L. Lalu dari Mio, suara dari bass elektrik itu masuknya ke sub bass atau mid bass bang? Jawabannya cepat aja, mid bass. Cuman kalau lo mau dapat sensasi bergemuruh yang ketika dum 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 gitu, itu getar dalamnya itu dapat dari sub bass. Tapi kalau untuk frekuensi dem-dem-demnya itu sendiri ya mid bass. Lalu dari Jotaro, rekomendasi ayam under 3 juta untuk dengerin lagu Ado, Where the Winds Blow, yang vokal cewek stand out dan kesan megahnya juga dapat. Gue cobain dulu. Dibanding lagu-lagu Ado yang lain agak kalem ya rasanya. Untuk lagu ini gue sendiri under 3 juta ya, gue pilih sebenarnya nabung dikit lagi dapetin Tanjim Oksigen. Cuma Tanjim Oksigen sendiri agak udah diskon di beberapa tempat. Kalau dapet sebenarnya gue lebih pilih nabung dikit lagi ambil Tanjim Oksigen. Tapi kalau nggak dapet, bisa pilih dua nih. Masalah gue galau. Kalau lu mau dapetin, ini kan masalah background instrumennya itu ada cukup megah juga dan ada string yang bagus di sini. Bisa pilih semacam S12 Pro, itu background musiknya lebih berasa megah. Cuman vokalnya emang nggak terlalu bagus jujur aja di S12 Pro. Atau bisa pilih semacam Theo Audio, kok Theo Audio sih? Tangsu Zetianu Heyday yang tidak mungkin backgroundnya tidak semegah S12 Pro, hentakannya itu, tapi tetap dapat semuanya. Vokalnya tetap dapat, lalu kemudian treble-nya juga stringnya tetap dapat, dan megahnya juga tetap dapat. Gue rasa
Tangsu Setianu Heyday mungkin jadi pilihan utama gua. Lalu dari Kaido. Halo Bro Mike, saran ayam dengerin lagu Innocence, Air Aoi. Serta untuk lagu-lagu Yosobi dan Minami, budget under 1 juta dan under 3 juta. Innocence Air Aoi itu yang soundtracknya itu bukan sih? Fate, tapi gue lupa sih, gue coba dulu ya, gue lupa. Gue salah ya, by the way, Air Aoi Innocence itu soundtracknya SAO, bukan Fate. Lalu kemudian untuk lagu udah coba lagi lagunya, dan juga untuk lagu Yoasobi dan Minami untuk under 1 juta. Mungkin karena ini fokusnya ke vokal cewek dan lagu-lagunya mereka rekamannya sub bass yang nggak terlalu butuh-butuh banget. Mungkin bisa dibilang pilihan gua ada 2, EPZK5 kalau gua pengen lebih banyak rumble sub bass gitu, jadi lebih atmosferik sensasinya. Tapi kalau mau fokus lebih ke vokalnya ditambah dengan bass yang adaan tapi lebih kick drumnya lebih berasa, mungkin bisa dibilang Aegis on Hardware Zero lebih cocok di sini. Dan kalau misalnya under 3 juta, gue ngerasa sekaligus aja dapetin sekali lagi lagu-lagu anime begini. Gue paling suka langsung aja Tancim Oxygen kalau bisa dapetin. Kalau nggak bisa ya alternatif lainnya, misalnya mau masih tipe-tipe yang seperti ini lagunya, gue bisa pilih ke Theory Elixir, atau kalau mau planner ke Tangsu Setianu Heyday. Lalu dari ikan manjat pohon, gimana caranya? Bang, saya mau upgrade ayam dari tin C3 dengan budget 2 jutaan dan saya lagi suka lagu Two Step From Hell, Big Sky and White Wall, The Guardian. Oke, berhubung gue tahu lagu Two Step From Hell seperti ini gue agak bingung karena tin C3 itu buat gue treble-nya kurang jujur aja untuk macam lagu-lagu tadi, butuh lagu treble yang lebih open lagi. Sebenarnya tin C3 itu upgrade yang searah itu lebih ke Soundrhyme SR5. Tapi Soundrhyme SR5 untuk lagu-lagu ini itu tidak kurang cocok karena treble-nya kurang lepas. Jadi bisa dibilang upgrade-nya C3 ke SR5. Tapi kalau mau yang lagu seperti ini, gue lebih cocok itu pakai S12 Pro gitu. Bang, rekomendasi ayam yang cocok sama Moondrop Dawn Pro. Loh, ini ikan manjat pohon lagi. Kisaran budget 1 sampai 2 juta. BTW bisa pinjam 100, Bang. Oke, untuk kisaran budget 1-2 juta yang cocok. Lucu ya, ini biasanya tuh ayam cocoknya pakai dongle apa. Ini dongle-nya ini cocoknya pakai ayam apa. Oke, untuk Moondrop Dawn Pro itu sendiri kan punya, buat gue lumayan maju di area upper mid to treble-nya sendiri, lebih sparkling dari biasanya. Jadi bisa dibilang mungkin pakai ayam-ayam yang agak warm, nyantai, tapi lu butuh technical lebih, ya bisa dibilang kayak Soundrhyme SR5 cocok, atau SimGod EM6L juga cocok buat gue untuk harga under 2 jutaan lah, yang bisa disandingkan dengan Moondrop Dawn Pro. Lalu dari Ray, Tangsu Heyday atau Soundrhyme SR5, Bang. Buat all-rounder aja sih, nothing special. Yang penting nggak ada rasa nusuk di berbagai genre lagu. Kalau buat gue pribadi, gue lebih suka Tangsu Heyday. Kenapa? Tadi baru gue jelasin ya. SR5 itu buat gue upper treble-nya atau area mid treble to upper treble-nya sendiri agak terlalu nyantai. Jadi buat gue pribadi, gue nggak suka SR5. Tapi gue ngerti orang yang suka itu. Karena dia suaranya smooth dengan slam bass texture yang bagus. Cuman buat gue kurang open upper mid to treble-nya sendiri. Jadi gue lebih suka Tangsu Heyday. Walaupun slam bass-nya itu nggak sebagus SR5, tapi at least buat lagu-lagu kebanyakan pilihan gue Tangsu Heyday. Kemudian dari Budi, cocok sama suara dari tin C3, rekomendasi upgrade kemana ya Bang? Kok ini bisa ya? Pertanyaan tuh kayak numpuk tin C3 banyak hari ini. Jawabannya tadi gue sebenarnya gue udah ngomong beberapa kali. Soundrhyme SR5 jawabannya. Itu punya upper mid to treble yang agak nyantai tapi slam bass yang really good. Dan buat gue cukup searah sama tin C3. Lalu dari Plastic Food, masih nyimpan Vio BTR3, BTR5 atau Helix 5K nggak Bang? Kira-kira pakai itu bisa maksimal potensinya KZPR tuh nggak? Berhubung gue masih punya Helix 5K, jawabannya gue masih, ya sisanya BTR3, BTR5 gue udah lepasin ya. Gue sekarang punya yang Helix 5K aja, jawabannya tidak bisa. kurang powerful itu. Lalu dari Puji, hai Om Mike, semoga sehat selalu. Rekomendasi ayam budget 2 jutaan genre musik rock, Britpop, dan metal. Jawaban gue adalah Shure S12 Pro. Itu buat gue nggak ada lawan kalau untuk tipe lagu begini, karena dia fierce, garangnya dapat, bass line-nya dapat, asiknya dapat. Ya overall Shure S12 Pro. Lalu dari Nur, saran ayam buat lagu Mayoi Uta Hitoshi Suzuku sama melodi dari My Go. Sebenarnya pakai Moondrop Course tapi vokalnya kurang jelas. Budget 600.000. Berhubung tadi gue udah coba ya Mayoi Uta Hitoshi Suzuku gitu kan sama My Go.
Jawabannya, ini kan tipe lagunya yang sekali lagi lumayan energik di upper mid to treble-nya, cuman bassnya nggak gede-gede banget. Bisa gue bilang, cobain Ejisan Heart Mirror Zero aja. Lalu Ikan Manjat Pohon, ini belum selesai manjat pohonnya. Bang, cobain lagu dari Goose House, Oto no Naru Howe. Nih, Oto no Naru Howe, gue tau lagunya. Dan ayam apa yang cocok buat denger lagu ini? Waduh, nggak disebutin budget. Susah ya. Kalau gue ngerasa Ghost House itu kan tipe lagunya agak akustikan ya, tipenya apa vokalnya nyantai ditambah background songnya, background instrumennya itu bukan band yang elektrik gimana-gimana, tapi percussion biasanya, suasananya nyantai, akustik. Kalau pilihan gue sebutlah, gue tebak aja, kebanyakan kalian soalnya minta budgetnya antara 1 juta sampai 3 jutaan ya. Itu pilihan gue di under 2 juta, 1 juta sampai 2 jutaan itu Shin GTM6L. Kalau budgetnya sampai 3 juta, tetap pilihan gue sebenarnya ambung lagi Tantrum Oxygen, kalau nggak di bawahnya seperti biasa. Either Theoderic Elixir atau kalau mau yang planar, Tangsu Stanway Heyday. Lalu dari Budi, upgrade dari EPZQ5 budget 1,5 sampai 3 juta. Nah, ini agak susah ya sebenarnya. EPZQ5 itu soalnya dia punya harmonious tapi energi subbassnya lumayan dalam. Dia sebenarnya paling cocok ke Tantrum Oxygen yang batch terbaru, tapi masalah sekali Tantrum Oxygen itu di beberapa tempat itu udah nggak bisa dibeli karena discontinued. Jadi yang paling mirip mungkin mendekati situ Theoderic Elixir, tapi Theoderic Elixir tidak se-energik EPZQ5, lebih kalem. Cuman yang gue kepikiran saat ini cuman bisa itu. Lalu dari Abdur Satrowo, benar Satrowo sih. Worth it kah ayam 150 sampai 500 ribu ganti kabelnya yang harga 700 ribu sampai 2 juta. Saya masih oke jika harga mirip ayam. Kalau 2 sampai 5 kali harga ayam masih ragu. Jawaban gue, berhubung lu tanyanya specifically ke gue ya. Gue itu adalah orang yang kalau misal kabel bawaan cukup, gak perlu diganti. Jadi jelas tidak worth it buat gue. Kalau buat gue ya, sekali lagi. Mungkin kalau river sana lain yang suka ganti-ganti kabel mungkin berbeda pendapat. Tapi kalau lu tanya spesifik ke gue, jawabannya jelas tidak worth it. Jangan, kabel itu terakhir banget. Kalau misalnya lu ayam udah cocok, DAP-nya udah cocok, bahkan ear tips-nya udah cocok semuanya, lu ngerasa kabelnya itu either mungkin fittingnya nggak enak, atau misalnya lu ngerasa, oh gue bisa ningkatin sedikit lagi nih kalau gue ganti kabel, ya baru ganti kabel. Kalau lu tanya gue sendiri, bahkan gue kebanyakan ayam gue nggak gue ganti kabelnya. Dari Bodu, perbedaan single driver sama multi driver. Waduh, ini pertanyaan yang bisa gue bilang bisa jadi satu video sendiri, 30 menit lebih gue bahas mungkin. Cuman mungkin gue bisa, mungkin jawaban gampang kan, lu lihat video gue perbedaan dynamic driver, balancer mature, dan hybrid driver, di situ cukup menjelaskan itu. Tapi itu video lama sih sebenarnya, perlu update untuk beberapa bagian. Tapi buat gue gini aja deh, kalau misalnya kita ngomong single driver ya, gue asumsikan itu adalah dynamic driver. Karena single driver bisa dynamic driver, bisa balancer mature, bisa planar driver, bisa SPD driver, bisa banyak tipe. Tapi yang paling umum adalah dynamic driver versus multi driver, sebutlah hybrid driver di harga yang serupa ya. Gue asumsikan begitu. Bedanya, contohnya di macam di harga 3 jutaan aja lah dynamic driver kayak Tantrum Oxygen versus macam STG 2P atau misalnya macam Stargazer 3 dari Seven Acoustic. Gampang ya, kalau single driver itu umumnya suaranya yang dynamic driver yang bagus, suaranya lebih bersih dan lebih nyatu ya, toh satu driver coherence lebih bagus dan timbre-nya lebih natural kalau single dynamic driver. Karena dia bobot suaranya tidak terpengaruh dengan tipe-tipe driver yang lain, pure itu aja. Cuman kelemahannya secara overall separasi biasanya kalah. Karena ya toh namanya dia cuma sendirian, langsung harus handle semua frekuensi. Kalau hybrid atau multi driver itu bisa berbagi frekuensi. Dia bisa ada crossover. Bass pakai satu driver, mid pakai satu driver, treble pakai satu driver. Tapi kelemahannya kadang kalau tuningnya nggak bener, suaranya bisa nggak nyatu. Kayak seolah lu pakai speaker satu buat bass, satu buat mid, satu buat treble, tapi sensasinya tuh beda, kayak dari pakai brand berbeda. Jadi kayak malah nggak nyambung suaranya. Bass mid treble-nya sih misah, tapi nggak nyambung, nggak kohesif suaranya. Dan kelemahannya juga nggak terlalu tidak ada multi driver yang bisa suaranya sebersih single dynamic driver overall kayak gitu. Karena mungkin ya butuh crossover, butuh segala macamnya lagi.
Jadi gitu aja. Single driver menang di temper dan coherency. Kalau misalnya multi driver menang di separasi dan overall biasanya punya soundstage imaging juga lebih bagus. Jadi kayak arah suara dari mana. Karena pembagian frekuensi tadi. Tapi ini gue asumsikan single drivernya adalah dynamic driver dan multi drivernya adalah hybrid atau BA overall pada umumnya ya. Ini bisa jadi satu video sendiri soalnya kalau gue jelasin lengkap. Belum lagi gue ngomong kualitas driver di berbagai price point. Jadi ini bakal lama banget dan banyak banget bahasannya. Lalu dari op, udah ada IM6L, pingin nambah satu lagi budget 1 jutaan atau nambah buat S12. Kalau buat gua, lu pingin dapetin sensasi yang berbeda ya, langsung aja ya dapetin S12 aja karena suaranya lumayan berbeda dari IM6L dan overall dapetin resolusi ala planar. Lalu dari MNS, halo Bro Mike, saran ayam under 5 juta nyari yang vokalnya mundur tapi cenderung balance fun, tepatnya nggak kuat di mid 8K. Thanks, saya selalu. Berarti ini mungkin mild V-shape atau warm-ish yang 8 kHz yang nggak terlalu nyerang ya. Untuk budget sekitar 5 jutaan yang buat gue cocok mungkin sama tipe yang lu cari, bisa dicoba untuk STG atau Stage Tone 4 Plus dari 4 Acoustic karena dia punya bass yang bisa dimainin di switch 1. Nah, yang kedua sama ketiga switchnya itu nggak perlu dimainin karena dia lebih ke mid to treble area yang bisa dinaikin, tapi ya lu bisa mainin anyway. Cuman saran gua itu ayamnya tinggal mainin switch satunya aja, mau bassnya lebih maju atau enggak. Upper mid to treble-nya overall nyantai dengan overall resolusi dan detail yang masih cukup bagus. Dan selesai sudah untuk pertanyaan-pertanyaan hari ini. Jadi thank you for watching dan thank you untuk semua yang sudah mengajukan pertanyaan via Saweria. Dan kalau kalian yang mau pertanyaan dijawab dengan lengkap seperti video kali ini, bisa langsung aja klik untuk link di Saweria di description di bawah. Thank you for watching, see you next time, bye bye.